Ini adalah berita gembira bagi jamaah haji yang mendapatkan tempat penginapan jauh dari Masjidil Haram. Artinya, selama itu masih barisan daerah haram, kota haram atau tanah haram, maka pahala sholat di tempat tersebut sama seperti di Masjidil Haram, yaitu 100.000 kali sholat. Tetapi sekarang bukan berarti itu dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Nah, kita sudah cari duit, kumpulin duit untuk bisa berumroh, untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Kesempatan untuk sholat di Masjidil Haram sangat terbuka lebar, kok tidak digunakan? Kemudian beralasan dengan yang penting kan tanah haram. Nah, selama Masjidil Haram masih ada tempat, ya, nggak penuh sesak, kenapa tidak bersemangat untuk sholat di Masjidil Haram? Ya, jadi kita kembali menjawab pertanyaan tadi. Rasulullah SAW tinggal 4 hari, ya, tinggal 4 hari di Al-Aqah tersebut. Jadi beliau sampai 4 Dzulhijjah, 5 Dzulhijjah, 6 Dzulhijjah, 7 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah tinggal di situ, dan di hari ke-8-nya itu hari Tarwiyah beliau ke Mina. Jadi selama 4 hari itu beliau mengqashar sholatnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan selama masih safar, berapapun harinya, maka dia termasuk hukumnya musafir sehingga berhak untuk mengqashar sholat. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah safar selama 19 hari. Jadi ada 3 riwayat, 18 hari, 19 hari, bahkan ada yang 20 hari. Tapi yang lebih masyhur 19 hari. Safar Rasulullah SAW 19 fayaqsur. Rasulullah SAW pernah safar sampai 19 hari. Kata para ulama tarikh sejarah, 19 hari itu adalah ketika beliau Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Itu safarnya Rasulullah SAW totalnya 19 hari. Jadi kata para ulama, pembatasan 19 hari itu sebenarnya secara kebetulan saja, sama seperti pembatasan ulama sekarang 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari maka bukan musafir lagi, tidak berhak untuk mengqashar. Itu ijtihad. Jadi selama dia masih berstatus safar di dalam perjalanannya tersebut, walaupun dia nusul atau tinggal di sebuah tempat tertentu, tapi dia belum kembali ke daerah asalnya, ke rumahnya, maka selama itu pula dia statusnya adalah musafir, dan selama itu pula dia boleh mengqashar salat. Ini perbedaan pendapat ulama, ya. Tapi yang lebih selamat dalam hal ini, kami juga memilih pendapat yang menurut kami paling unggul adalah pendapat yang pertama, yaitu yang dibatasi 4 hari. Dulu kami pernah, sudah lama sekali, tahun 2000-an, kami berpendapat yang kedua. Tapi setelah kami ke Arab Saudi, kemudian belajar fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab, akhirnya kami lebih cenderung untuk mengambil pendapat yang pertama, yaitu pembatasan sampai 4 hari. Jadi kalau safarnya selama 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka selama itu boleh mengqashar. Tapi kalau lebih dari 4 hari, maka sebaiknya sholatnya tidak diqashar. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada titipan pertanyaan lagi dari jamaah. Ini terakhir ya, Ibu ya. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bagaimana cara sholat saat sampai naik pesawat, misal di saat duhur dan tiba di tujuan asar atau maghrib. Apakah sholat di pesawat itu tayamum dan duduk atau bagaimana? Sedangkan waktu dengan di Indonesia berbeda. Itu pertanyaannya, Ustaz. Ya, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Dan ini juga termasuk materi yang sudah kami siapkan, tapi karena waktunya tadi, maka kita bahas di sini. Dan alhamdulillah ada yang bertanya. Masya Allah. Bagaimana tata cara sholat musafir di kendaraan yang tidak memungkinkan untuk turun? Jadi ibu-ibu sekalian, sholat fardu yang lima waktu itu hukum asalnya adalah dikerjakan bukan di atas kendaraan. Jika memungkinkan seseorang musafir dalam perjalanannya dan dia menggunakan kendaraannya mau sholat, maka sebaiknya sholatnya tidak di atas kendaraannya. Itu jika memungkinkan untuk berhenti, dan itu yang afdal. Tapi jika tidak memungkinkan, seperti di atas pesawat atau di kapal laut, ya, maka tetap melaksanakan sholat, jangan sampai keluar waktunya, baik waktu jamak maupun waktu seperti biasa. Kalau perjalanannya jauh sehingga dia berjalan atau mulai perjalanannya sebelum waktu zuhur dan dia akan sampai atau akan tiba pada waktu maghrib, berarti kan dua sholat zuhur dan asar ini terlewatkan. Maka jangan sampai terlewatkan dua waktu ini dan Anda belum sholat. Karena syarat sahnya sholat yang paling utama adalah masuknya waktu. Ini yang tidak bisa didahulukan, tidak bisa digugurkan. Kalau yang lain, syarat sah sholat yang lain itu bisa digugurkan karena uzur. Contoh, suci dari hadas, yang nggak bisa wudu dan nggak bisa tayamum, kondisi sakit berat, hanya bisa menggerakkan pelupuk mata, di badan atau di pakaiannya ada najis, nggak ada orang yang bisa diminta bantuannya, dan posisinya tidak sedang menghadap kiblat. Kemudian ada auratnya yang terbuka, tapi dia harus sholat, dan waktu sholat akan keluar. Apa yang harus dilakukan? Dia tetap sholat dalam keadaan dia semampunya. Karena melakukan sholat pada waktunya ini adalah perintah yang sangat wajib dan utama. Jangan sampai keluar waktunya kita belum sholat. Jadi sudah asar, duhur asar belum dikerjakan. Sudah waktu asar, duhur dan asar belum dikerjakan. Karena kita musafir kan boleh menunda waktu sholat di takhir, ya. Maka ketika sudah masuk salah satu dari kedua waktu itu, duhur atau asar, tergantung mana yang lebih nyaman, boleh ditakdim, boleh ditakhir. Sholat di atas pesawat, duduk kalau tidak disediakan tempat khusus untuk sholat, karena tidak semua maskapai penerbangan itu punya tempat khusus untuk sholat. Kalau ada tempat khususnya, maka usahakan sholat di tempat khusus tersebut supaya bisa berdiri. Kalau tidak memungkinkan karena ramai, padat dan seterusnya, maka boleh sholat di tempat duduknya masing-masing. Kalau seandainya arah pesawat terbang itu menuju ke arah kiblat, maka nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau seandainya pulang dari Arab ke Indonesia, itu kan kita menghadap timur, bukan menghadap kiblat. Apa yang harus dilakukan? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi nggak harus
nanti balik badan semua, ya, duduknya membelakangi kursi gitu, terus sholat. Enggak, tapi sholat duduk seperti biasa kemanapun arah pesawat itu berjalan atau mengudara. Ya, jadi seperti yang kita bilang, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian bagaimana dengan wudu atau tayamumnya? Nah, musafir itu sama seperti yang lainnya dalam masalah bersuci. Taharahnya, kalau ada air, maka tidak boleh beralih kepada selain air. Tidak boleh beralih kepada, kecuali tidak bisa menggunakan air. Jadi masalah tayamum ini yang perlu diperhatikan. Jangan mentang-mentang, saya kan musafir berarti bisa ngambil keringanan apapun. Enggak. Ada kriterianya. Jadi selama masih bisa menggunakan air, maka tidak boleh bertayamum. Pak Ustaz, susah kalau kita bawa wudu di pesawat. Nah, sekarang kan sudah ada spray. Jadi wudu itu bisa menggunakan spray. Jadi botol spray itu kita ganti dengan air biasa untuk wudu. Semprot gitu, terus begini. Nah, ini tips dan trik untuk bertaharah atau wudu di pesawat. Nah, di wudu itu kan ada wajib-wajibnya, ada yang sunnah-sunnahnya. Ketika di pesawat, tidak mungkin kita kumur-kumur terus mau dibuang kemana? Ke samping kanan kirinya, atau ditelan. Udah kumur-kumur terus ditelan, Masya Allah. Atau menyediakan, ya kalau memang mau gak ribet, monggo, menyediakan tempat khusus untuk buang bekas kumur-kumur. Nah, karena kumur-kumur itu sunnah, maka bisa tidak dilaksanakan ketika wudu di atas pesawat. Intinya kami ingin menghimbau jangan langsung beralih kepada tayamum kalau tidak mendesak. Ya, Pak Ustaz, saya nggak bawa spray, nggak bawa apa-apa gitu ya, nggak bawa alat semprot dan lain sebagainya. Antrian di toilet pesawat ramai sekali, kemudian belum tentu juga ada airnya. Bahkan awak pesawat mengatakan mohon maaf kepada para penumpang, harap jika ingin menggunakan air untuk wudu atau karena terbatasnya air di pesawat kita, maka disarankan untuk tayamum. Nah, di situ baru kalau sudah ada pengumuman seperti itu, karena kebutuhan untuk MCK di toilet itu lebih dahulukan daripada misalnya untuk wudu, ya. Karena yang naik pesawat itu terkadang bukan hanya yang muslim, maka kita bisa beralih ke tayamum. Nah, di saat-saat seperti itulah baru beralih ke tayamum. Nah, tayamumnya pakai apa? Kan nggak ada tanah, Ustaz. Tayamum itu dengan ala wajhil ardh, di permukaan mana saja yang ada debunya. Dinding itu ada debunya. Terus ada di depan kita itu, kursi yang depan kita itu bisa digunakan sebagai alat untuk kita tepukkan tapak tangan kita untuk melakukan tayamum. Insya Allah mutayassir, mudah, tidak ada yang diberat-beratkan di dalam agama kita ini. Baik, seperti itu. Untuk tanya jawab sudah cukup ya? Ya, Ustaz. Terakhir pertanyaan dari saya. Betul, 2 pertanyaan lagi. Oh, masih 2 pertanyaan lagi? Enggak, untuk sesi sebelumnya adalah sesi pertanyaan dari Ustaz. Oh iya, tapi tinggal 2 pertanyaan lagi ya? Iya, betul. Baik, pertanyaan kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau seseorang ketika safar ada sholat yang lupa dia kerjakan, ketika sampai di rumahnya sudah kembali ke safarnya, sudah nggak safar lagi, dia baru teringat, oh iya saya belum sholat asar, ya belum sholat asar, padahal sudah sampai ke rumahnya. Nah, bagaimana sholat asar yang harus dia lakukan? Apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? Tujuh tangan.
Jadi bukan safar. Tapi itu kan sholat yang seharusnya dilakukan pada saat dia kondisinya safar. Padahal hak dia sholat asarnya itu kan 2 rakaat ya. Tapi ketika dia sampai di rumah dan statusnya bukan musafir lagi, maka dia harus 4 rakaat. Yakin Bu? Nah, kasih hadiah. Kalau nggak yakin jangan kasih hadiah. Udah jawab benar, tapi nggak yakin gitu ya. Itu ada orang seperti itu, maka tidak berhak mendapatkan hadiah. Tapi kalau udah jawab benar dan dia yakin, itu kasih hadiah. Pertanyaan berikutnya dibalik. Sebelum berangkat safar, ketika safar dia teringat sebelum safar tadi ada sholat yang seharusnya dilakukan tapi lupa. Misalnya zuhur karena sibuk packing, kemudian sibuk ngurus anak, ngurus suami, akhirnya lupa belum sholat zuhur. Teman-temannya udah pada tintin akhirnya berangkat, lupa sholat zuhur. Nah, teringat waktu berhenti di sebuah pom bensin, teman-temannya dan ini sudah safar, maka mau melaksanakan sholat asar. Saya belum sholat zuhur. Nah, akhirnya dia ikut berjamaah dengan rombongan. Rombongan itu sholatnya sholat musafir di qashar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita musafirah ini karena lupa sholat zuhurnya sebelum safar? Siapa yang tahu kenyataan? Ibu. Statusnya musafirah, teringatnya ketika safar. Bismillah. Coba jawab Ustaz. Ya. Sepertinya harusnya dikosor, diringkas bareng. Jadi sholat zuhurnya 2 rakaat. Iya, 2 alasannya rakaat. Asal juga 2 rakaat. Alasannya terlupa, terus kemudian sudah terlupa, terus keadaan mendesak juga sudah dijemput sama rombongan gitu atau teman-temannya, jadi waktunya diringkas bareng dengan sholatnya diringkas bukan waktunya. Sholatnya diringkas di waktu asar bareng dengan karena dia musafir, sudah waktunya sudah kita nggak mengatakan jamak ya. Iya, bukan di jamak tapi ini untuk sholat zuhurnya. Pertanyaannya sholat zuhurnya apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? Ibu jawab 2 rakaat. Alasannya karena dia statusnya sekarang sudah musafir. Orang safar itu berhak mengqashar gitu ya. Tapi sholat zuhurnya kan pada waktu dia belum safar. Iya, betul. Benar atau salah? Gimana Ustaz? Ya, jadi tetap kasih hadiah karena punya alasan. Masalah ini khilafiyah antara ulama, ibu-ibu sekalian. Dalilnya satu, dalilnya sama seperti yang ibu tadi sebutkan. Man nasiya sholatan aw nama anha, barang siapa yang lupa sebuah sholat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya, fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha, maka kafaratnya adalah dia melaksanakan sholat tersebut apabila dia mengingatnya. Perselisihannya terjadi pada idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Ibu tadi menjawab dia berhak melaksanakan sholat zuhur itu karena dia baru teringat pada saat kondisinya sudah safar, dan orang safar itu berhak mengqashar sholat, gitu ya. Karena dia teringatnya pada waktu safar, maka sah-sah saja dia melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Adapun ulama yang mengatakan
Karena waktu zuhur itu pada saat tersebut dia kondisinya bukan safar, maka dia tidak berhak untuk mengqasarnya. Maka ketika dia ingat sebuah sholat yang seharusnya wajib dia lakukan secara 4 rakaat, maka ketika dia ingat dia harus lakukan 4 rakaat juga. Gitu. Jadi dalilnya sama, tapi pandangan ulama berbeda. Yang satu meninjau sudut pandang status musafirnya, yang satunya lagi meninjau dari sudut pandang waktu sholat yang seharusnya dia kerjakan. Subhanallah. Dari sini ibu-ibu jadi mengerti bagaimana kok bisa terjadi perbedaan pandangan pendapat atau perbedaan pendapat karena beda sudut pandang. Tergantung ibu-ibu. Kalau saya sendiri misalnya, Ustaz melogikkan yang mana gitu ya. Yang lebih logik insya Allah ikhtiar dalam hal ini jaga-jaga, maka sebaiknya melaksanakan 4 rakaat. Kalau orang mengerjakan 4 rakaat, maka masuk gak ke 2 rakaat? Maka termasuk. Kalau seandainya dia wajibnya cuma 2 rakaat, tapi ternyata dia sholat 4 rakaat misalnya, sah tidak sholatnya? Sah. Tapi kalau seandainya dia kerjakan 2 rakaat, padahal wajibnya 4 rakaat misalnya, maka dia belum cukup, belum menunaikan kewajiban. Maka dalam hal ini untuk khilafiyah seperti ini kami lebih memilih pendapat ikhtiar, yaitu jaga-jaga. Pendapat yang lebih hati-hati adalah yang melaksanakannya karena lupanya itu sholat zuhur yang kondisinya belum safar. Tidak sama seperti kasus yang pertama. Kalau yang pertama jelas, ya, yang pertama jelas. Yang kedua ada khilaf. Ya. Ulama yang mengatakan cukup 2 rakaat juga berdalil wajibnya cuma 2. Karena kita tidak boleh membebani seseorang lebih daripada apa yang wajib dan dia kerjakan. Karena dia sudah musafir, maka saat itu boleh dia mengerjakan sholat zuhur. Oh, zuhur dikerjakan di waktu asar, itu juga termasuk waktu pelaksanaan sholat bagi musafir. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Wajib-wajibnya ada yang sunnah-sunnahnya. Ketika di pesawat, tidak mungkin kita kumur-kumur terus mau dibuang kemana. Ke samping kanan kirinya, atau ditelan. Udah kumur-kumur terus ditelan, Masya Allah. Atau menyediakan. Ya, kalau memang mau gak ribet, monggo menyediakan tempat khusus untuk buang bekas kumur-kumur. Nah, karena kumur-kumur itu sunnah, maka bisa tidak dilaksanakan ketika wudu di atas pesawat. Intinya kami ingin menghimbau jangan langsung beralih kepada tayamum kalau tidak mendesak. Ya, Pak Ustaz, saya nggak bawa spray, nggak bawa apa-apa gitu ya, nggak bawa alat semprot dan lain sebagainya. Antrian di toilet pesawat ramai sekali, kemudian belum tentu juga ada airnya. Bahkan awak pesawat mengatakan mohon maaf kepada para penumpang, harap jika ingin menggunakan air untuk wudu atau karena terbatasnya air di pesawat kita, maka disarankan untuk tayamum. Nah, di situ baru kalau sudah ada pengumuman seperti itu, karena kebutuhan untuk MCK di toilet itu lebih dahulukan daripada misalnya untuk wudu, ya. Karena yang naik pesawat itu terkadang bukan hanya yang muslim, maka kita bisa beralih ke tayamum. Nah, di saat-saat seperti itulah baru beralih ke tayamum. Nah, tayamumnya pakai apa? Kan nggak ada tanah, Ustaz. Tayamum itu dengan ala wajhil ardh, di permukaan mana saja yang ada debunya. Dinding itu ada debunya.
terus ada apa namanya di depan kita itu kursi yang di depan kita itu bisa digunakan sebagai alat untuk kita tepukkan tapak tangan kita untuk melakukan tayamum. Insya Allah mutayassir, mudah, tidak ada yang diberat-beratkan di dalam agama kita ini. Baik, seperti itu. Untuk tanya jawab sudah cukup ya. Ya, Ustaz. Terakhir pertanyaan dari saya. Betul, 2 pertanyaan lagi. Oh, masih 2 pertanyaan lagi? Enggak, untuk sesi sebelumnya adalah sesi pertanyaan dari Ustaz. Oh iya, tapi tinggal 2 pertanyaan lagi ya? Iya, betul. Baik, pertanyaan kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau seseorang ketika safar ada sholat yang lupa dia kerjakan, ketika sampai di rumahnya sudah kembali ke safarnya, sudah nggak safar lagi, dia baru teringat, oh iya saya belum sholat asar, ya belum sholat asar, padahal sudah sampai ke rumahnya. Nah, bagaimana sholat asar yang harus dia lakukan? Apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? Tunjuk tangan. Empat rakaat, soalnya kita sudah sampai ke rumah. Jadi bukan Karena sudah bukan safar. Bukan safar. Tapi itu kan sholat yang seharusnya dilakukan pada saat dia kondisinya safar. Padahal hak dia sholat asarnya itu kan 2 rakaat ya. Tapi ketika dia sampai di rumah dan statusnya bukan musafir lagi, maka dia harus 4 rakaat. Yakin Bu? Nah, kasih hadiah. Kalau nggak yakin jangan kasih hadiah. Sudah jawab benar, tapi nggak yakin gitu ya. Itu ada orang seperti itu, maka tidak berhak mendapatkan hadiah. Tapi kalau sudah jawab benar dan dia yakin, itu kasih hadiah. Pertanyaan berikutnya, dibalik. Sebelum berangkat safar, ketika safar dia teringat sebelum safar tadi ada sholat yang seharusnya dilakukan tapi lupa. Misalnya zuhur, karena sibuk packing, kemudian sibuk ngurus anak, ngurus suami, akhirnya lupa belum sholat zuhur. Teman-temannya udah pada tintin, akhirnya berangkat, lupa sholat zuhur. Nah, teringat waktu berhenti di sebuah pom bensin, teman-temannya dan ini sudah safar, maka mau melaksanakan sholat asar, saya belum sholat zuhur. Nah, akhirnya dia ikut berjamaah dengan rombongan. Rombongan itu sholatnya sholat musafir di qashar. Nah, apa yang dia harus dilakukan oleh seorang wanita musafirah ini? Karena lupa sholat zuhurnya sebelum safar. Siapa yang tahu kenyataan? Ibu. Statusnya musafirah, teringatnya ketika safar. Bismillah. Coba jawab Ustaz. Ya. Sepertinya harusnya dikosor, diringkas bareng. Jadi sholat zuhurnya 2 rakaat. Iya, 2 Alasannya? rakaat. Asal juga 2 rakaat. Alasannya? Terlupa, terus kemudian sudah terlupa, terus keadaan mendesak juga sudah dijemput sama rombongan gitu atau teman-temannya, jadi waktunya diringkas bareng dengan sholat. Sholatnya diringkas bukan waktunya. Sholatnya diringkas di waktu asar bareng dengan karena dia musafir, sudah waktunya sudah Kita nggak mengatakan jamak ya. Iya, bukan di jamak tapi ini untuk sholat zuhurnya. Pertanyaannya, sholat zuhurnya apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? Ibu jawab 2 rakaat. Alasannya karena dia statusnya sekarang sudah musafir.
orang safar itu berhak mengqashar gitu ya. Tapi sholat zuhurnya kan pada waktu dia belum safar. Iya betul. Nah. Benar atau salah? Hah? Gimana Ustaz? Ya, jadi tetap kasih hadiah karena punya alasan. Masalah ini khilafiyah antara ulama, ibu-ibu sekalian. Dalilnya satu, dalilnya sama seperti yang ibu tadi sebutkan. Man nasiya sholatan aw nama anha, barang siapa yang lupa sebuah sholat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya, fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha, maka kafaratnya adalah dia melaksanakan sholat tersebut apabila dia mengingatnya. Perselisihannya terjadi pada idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Ibu tadi menjawab dia berhak melaksanakan sholat zuhur itu karena dia baru teringat pada saat kondisinya sudah safar, dan orang safar itu berhak mengqashar sholat, gitu ya. Karena dia teringatnya pada waktu safar, maka sah-sah saja dia melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Adapun ulama yang mengatakan karena waktu zuhur itu pada saat tersebut dia kondisinya bukan safar, maka dia tidak berhak untuk mengqasharnya. Maka ketika dia ingat sebuah sholat yang seharusnya wajib dia lakukan secara 4 rakaat, maka ketika dia ingat dia harus lakukan 4 rakaat juga, gitu. Jadi dalilnya sama, tapi pandangan ulama berbeda. Yang satu meninjau sudut pandang status musafirnya, yang satunya lagi meninjau dari sudut pandang waktu sholat yang seharusnya dia kerjakan. Subhanallah. Dari sini ibu-ibu jadi mengerti bagaimana kok bisa terjadi perbedaan pandangan pendapat atau perbedaan pendapat karena beda sudut pandang. Tergantung ibu-ibu. Kalau saya sendiri misalnya, Ustaz melogikkan yang mana gitu ya. Yang lebih logik insya Allah ikhtiar dalam hal ini jaga-jaga, maka sebaiknya melaksanakan 4 rakaat. Kalau orang mengerjakan 4 rakaat, maka masuk gak ke 2 rakaat? Maka termasuk. Kalau seandainya dia wajibnya cuma 2 rakaat, tapi ternyata dia sholat 4 rakaat misalnya, sah tidak sholatnya? Sah. Tapi kalau seandainya dia kerjakan 2 rakaat, padahal wajibnya 4 rakaat misalnya, maka dia belum cukup, belum menunaikan kewajiban. Maka dalam hal ini untuk khilafiyah seperti ini kami lebih memilih pendapat ikhtiar, yaitu jaga-jaga. Pendapat yang lebih hati-hati adalah yang melaksanakannya karena lupanya itu sholat zuhur yang kondisinya belum safar. Tidak sama seperti kasus yang pertama. Kalau yang pertama jelas, ya, yang pertama jelas. Yang kedua ada khilaf. Ulama yang mengatakan cukup 2 rakaat juga berdalil wajibnya cuma 2. Karena kita tidak boleh membebani seseorang lebih daripada apa yang wajib dan dia kerjakan. Karena dia sudah musafir, maka saat itu boleh dia mengerjakan sholat zuhur. Oh, zuhur dikerjakan di waktu asar, itu juga termasuk waktu pelaksanaan sholat bagi musafir. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Harusnya dikosor, diringkas bareng. Jadi sholat zuhurnya 2 rakaat. Iya, 2 alasannya rakaat. Asar juga 2 rakaat. Alasannya terlupa, terus kemudian sudah
terlupa, terus keadaan mendesak juga sudah dijemput sama rombongan gitu atau teman-temannya, jadi waktunya diringkas bareng dengan sholat. Sholatnya diringkas bukan waktunya. Sholatnya diringkas di waktu asar bareng dengan karena dia musafir, sudah waktunya sudah kita nggak mengatakan jamak ya. Iya, bukan di jamak tapi ini untuk sholat zuhurnya. Pertanyaannya, sholat zuhurnya apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? Ibu jawab 2 rakaat. Alasannya karena dia statusnya sekarang sudah musafir. Orang safar itu berhak mengqasar gitu ya. Tapi sholat zuhurnya kan pada waktu dia belum safar. Iya, betul. Benar atau salah? Gimana Ustaz? Ya, jadi tetap kasih hadiah karena punya alasan. Masalah ini khilafiyah antara ulama, ibu-ibu sekalian. Dalilnya satu, dalilnya sama seperti yang ibu tadi sebutkan. Man nasiya sholatan aw nama anha, barang siapa yang lupa sebuah sholat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya, fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha, maka kafaratnya adalah dia melaksanakan sholat tersebut apabila dia mengingatnya. Perselisihannya terjadi pada idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Ibu tadi menjawab dia berhak melaksanakan sholat zuhur itu karena dia baru teringat pada saat kondisinya sudah safar, dan orang safar itu berhak mengqasar sholat, gitu ya. Karena dia teringatnya pada waktu safar, maka sah-sah saja dia melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Adapun ulama yang mengatakan karena waktu zuhur itu pada saat tersebut dia kondisinya bukan safar, maka dia tidak berhak untuk mengqasarnya. Maka ketika dia ingat sebuah sholat yang seharusnya wajib dia lakukan secara 4 rakaat, maka ketika dia ingat dia harus lakukan 4 rakaat juga, gitu. Jadi dalilnya sama, tapi pandangan ulama berbeda. Yang satu meninjau sudut pandang status musafirnya, yang satunya lagi meninjau dari sudut pandang waktu sholat yang seharusnya dia kerjakan. Subhanallah. Dari sini ibu-ibu jadi mengerti bagaimana kok bisa terjadi perbedaan pandangan pendapat atau perbedaan pendapat karena beda sudut pandang. Tergantung ibu-ibu. Kalau saya sendiri misalnya, Ustaz melogikkan yang mana gitu ya. Yang lebih logik insya Allah ikhtiar dalam hal ini jaga-jaga, maka sebaiknya melaksanakan 4 rakaat. Kalau orang mengerjakan 4 rakaat, maka masuk gak ke 2 rakaat? Maka termasuk. Kalau seandainya dia wajibnya cuma 2 rakaat, tapi ternyata dia sholat 4 rakaat misalnya, sah tidak sholatnya? Sah. Tapi kalau seandainya dia kerjakan 2 rakaat, padahal wajibnya 4 rakaat misalnya, maka dia belum cukup, belum menunaikan kewajiban. Maka dalam hal ini untuk khilafiyah seperti ini kami lebih memilih pendapat ikhtiar, yaitu jaga-jaga. Pendapat yang lebih hati-hati adalah yang melaksanakannya karena lupanya itu sholat zuhur yang kondisinya belum safar. Tidak sama seperti kasus yang pertama. Kalau yang pertama jelas, ya, yang pertama jelas. Yang kedua ada khilaf. Ulama yang mengatakan cukup 2 rakaat juga berdalil wajibnya cuma 2.
Karena kita tidak boleh membebani seseorang lebih daripada apa yang wajib dan dia kerjakan. Karena dia sudah musafir, maka saat itu boleh dia mengerjakan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, itu juga termasuk waktu pelaksanaan sholat bagi musafir. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk mengkosarnya. Maka ketika dia ingat sebuah sholat yang seharusnya wajib dia lakukan secara 4 rakaat, maka ketika dia ingat, dia harus lakukan 4 rakaat juga. Gitu. Jadi dalilnya sama, tapi pandangan ulama berbeda. Yang satu meninjau sudut pandang status musafirnya, yang satunya lagi meninjau dari sudut pandang waktu sholat yang seharusnya dia kerjakan. Subhanallah. Dari sini ibu-ibu jadi mengerti bagaimana kok bisa terjadi perbedaan pandangan pendapat atau perbedaan pendapat karena beda sudut pandang. Tergantung ibu-ibu. Kalau saya sendiri misalnya, Ustaz melogikkan yang mana gitu ya. Yang lebih logik insya Allah ikhtiar dalam hal ini jaga-jaga, maka sebaiknya melaksanakan 4 rakaat. Kalau orang mengerjakan 4 rakaat, maka masuk nggak ke 2 rakaat? Maka termasuk. Kalau seandainya dia wajibnya cuma 2 rakaat, tapi ternyata dia sholat 4 rakaat misalnya, sah tidak sholatnya? Sah. Tapi kalau seandainya dia kerjakan 2 rakaat, padahal wajibnya 4 rakaat misalnya, maka dia belum cukup, belum menunaikan kewajiban. Maka dalam hal ini, untuk khilafiyah seperti ini, kami lebih memilih pendapat ikhtiar, yaitu jaga-jaga. Pendapat yang lebih hati-hati adalah yang melaksanakannya karena rupanya itu sholat zuhur yang kondisinya belum safar. Tidak sama seperti kasus yang pertama. Kalau yang pertama jelas, ya, yang pertama jelas. Yang kedua ada khilaf. Ya. Ulama yang mengatakan cukup 2 rakaat juga berdalil wajibnya cuma 2. Karena kita tidak boleh membebani seseorang lebih daripada apa yang wajib dan dia kerjakan. Karena dia sudah musafir, maka saat itu boleh dia mengerjakan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, itu juga termasuk waktu pelaksanaan sholat bagi musafir. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Tapi kalau seandainya dia kerjakan 2 rakaat, padahal wajibnya 4 rakaat misalnya, maka dia belum cukup, belum menunaikan kewajiban. Maka dalam hal ini, untuk khilafiyah seperti ini, kami lebih memilih pendapat ikhtiar, yaitu jaga-jaga. Pendapat yang lebih hati-hati adalah yang melaksanakannya karena rupanya itu sholat zuhur yang kondisinya belum safar. Tidak sama seperti kasus yang pertama. Kalau yang pertama jelas, ya, yang pertama jelas. Yang kedua ada khilaf. Ya. Ulama yang mengatakan cukup 2 rakaat juga berdalil wajibnya cuma 2. Karena kita tidak boleh membebani seseorang lebih daripada apa yang wajib dan dia kerjakan. Karena dia sudah musafir, maka saat itu boleh dia mengerjakan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, itu juga termasuk waktu pelaksanaan sholat bagi musafir. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan.
Ulama yang mengatakan cukup 2 rakaat juga berdalil wajibnya cuma 2. Karena kita tidak boleh membebani seseorang lebih daripada apa yang wajib dan dia kerjakan. Karena dia sudah musafir, maka saat itu boleh dia mengerjakan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, itu juga termasuk waktu pelaksanaan sholat bagi musafir. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Saat itu boleh dia mengerjakan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, itu juga termasuk waktu pelaksanaan sholat bagi musafir. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan musafir. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Bisa memberikan pencerahan.